Bab 31, Adrenalin di balik pintu kaca. Matahari pagi baru saja meninggi, memantulkan kilau keemasan pada dinding kaca Menara Rosalind. Di lantai eksekutif, atmosfer profesionalitas yang kaku dan efisien langsung terasa bergulir sejak pukul 8 pagi. Vania Rosalind melangkah keluar dari lift privat dengan tegap. Setelan pantsuit berwarna abu-abu terang yang ia kenakan dipadukan dengan kemeja sutra putih berkerah tinggi. Rambut coklatnya terikat rapi dalam sanggul rendah yang anggun. Wajahnya datar, dingin, dan memancarkan aura intimidasi yang membuat para staf yang berpapasan dengannya segera menepi untuk menunduk hormat. Sang Ratu Es telah kembali ke tahtanya. Tepat satu langkah di belakangnya, Dimas Aditya berjalan dengan postur militer yang sempurna. Tangan kirinya memegang tablet kerja, sementara tangan kanannya yang masih dibalut perban elastis tipis tersembunyi dengan rapi di balik saku jas hitamnya. Wajah maskulinnya kaku tanpa emosi, layaknya seorang ajudan yang hanya hidup untuk menjalankan perintah. Tidak ada satu orang pun di koridor itu yang akan menduga bahwa beberapa jam lalu, di balik pintu kedap suara, kedua orang ini telah mengikrarkan hubungan mereka. Begitu mereka memasuki ruang kerja CEO, Dimas menutup pintu ganda berbahan mahoni itu hingga terdengar bunyi klik yang mengunci. Vania menghela napas panjang, merilekskan bahunya yang sejak tadi tegang. Ia berjalan menuju meja kerjanya, meletakkan tas desainernya, lalu berbalik menatap Dimas. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Dimas memberikan isyarat dengan mengangkat telunjuk kiri di depan bibirnya, lalu menunjuk ke arah dinding kaca besar yang memisahkan ruang kerja Vania dengan ruang luar, tempat sekretaris junior mereka, Sarah, bekerja. Dinding itu terbuat dari kaca pintar, smart glass. Saat ini, kaca tersebut berada dalam mode transparan, menampilkan Sarah yang sedang sibuk mengetik di mejanya, serta beberapa staf lalu lalang di koridor luar. Dari luar, siapapun bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam ruangan Vania. Dimas melangkah mendekati meja Vania, menyerahkan tablet kerja dengan gestur yang sangat formal. Ini agenda Anda untuk hari ini, Bu Vania. Pukul 10 ada penandatanganan memorandum dengan tim logistik. Vania menerima tablet itu, namun matanya menatap Dimas dengan kilatan jahil yang jarang muncul. Ia sengaja menggeser jemarinya di atas layar tablet, membuat ujung jarinya bersentuhan dengan punggung tangan kiri Dimas selama beberapa detik. Sentuhan kecil itu mengirimkan pasokan adrenalin yang instan ke dada Dimas. Pria itu tidak bergerak, namun rahangnya mengeras pelan. "Terima kasih, asisten Dimas," ucap Vania dengan nada suara yang sengaja dibuat dingin dan berwibawa, meski matanya memancarkan binar menantang. "Apakah semua dokumennya sudah siap?" "Sudah, Bu," jawab Dimas datar. Dimas menatap lurus ke arah Vania. Menyadari bahwa sang CEO sedang mengujinya dan bermain-main dengan aturan baru mereka, sebuah seringai tipis yang sangat samar tersembunyi di sudut bibir Dimas. Pria itu memutar tubuhnya sedikit, membelakangi dinding kaca luar secara presisi, sehingga tubuh tinggi tegapnya menghalangi pandangan Sarah dari luar ke arah meja kerja Vania. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terhitung, Dimas mencondongkan tubuhnya di atas meja. Tangan kirinya bergerak maju, mencengkeram tepi kursi kebesaran Vania, mengurung wanita itu dalam jarak yang sangat dekat. Vania tersentak pelan, jantungnya langsung berpacu gila-gilaan. Ia melirik ke arah dinding kaca di belakang Dimas. Di luar sana, Sarah baru saja mendongak dari layarnya, menatap ke arah ruang CEO. Dari posisi Sarah, Dimas hanya terlihat seperti seorang asisten yang sedang membungkuk hormat untuk menunjukkan detail dokumen di atas meja. Namun di bawah meja, di luar jangkauan pandangan mata siapapun, tangan kiri Dimas telah menyusup ke balik meja, meraih jemari lentik Vania dan menautkannya dengan sangat erat. "Anda sedang bermain dengan api, Bu Vania," bisik Dimas dengan suara bariton yang sangat rendah, serak, dan berbahaya, tepat di hadapan wajah Vania. "Sarah sedang melihat ke arah kita sekarang. Kau yang bilang kita harus disiplin tanpa celah, asisten," bisik Vania balik. Napasnya memburu akibat kedekatan mereka yang ekstrim dan sensasi menegangkan karena bisa ketahuan kapan saja. "Aku hanya ingin tahu seberapa kuat pertahananmu." "Pertahanan saya sangat kuat jika menghadapi musuh." Dimas mempererat tautan jemari mereka di bawah meja, ibu jarinya mengusap kulit lembut Vania dengan sensual, mengirimkan gelombang panas yang membuat lutut Vania terasa lemas di balik kursi.
Tapi pertahanan saya selalu lumpuh jika menghadapi Anda. Jadi jangan memancing singa yang sedang menahan diri di dalam kandang, Vania. Vania menahan napasnya, matanya terkunci pada manik hitam kelam Dimas yang berkilat penuh gairah dan dominasi. Adrenalin karena melakukan kontak fisik terlarang di balik dinding kaca kantor ini terasa jauh lebih memabukkan daripada apapun yang pernah ia rasakan. Tensi romantis yang pekat mengudara di antara mereka, berkejaran dengan ketakutan akan spionase Reza. Tiba-tiba, telepon internal di atas meja Vania berdering nyaring. Bas! Suara itu memecah ketegangan seketika. Dengan refleks yang sangat terlatih, Dimas melepaskan tautan tangan mereka di bawah meja dan menegakkan tubuhnya dalam waktu kurang dari 1 detik. Ia mundur 2 langkah, kembali memasang postur tegak sempurna dengan wajah kaku tanpa ekspresi, persis di saat Sarah di luar ruangan menekan tombol intercom. Vania menarik napas dalam-dalam, menstabilkan suaranya sebelum menekan tombol jawab. Ya, Sarah. Maaf mengganggu, Ibu Vania, suara Sarah terdengar dari pengeras suara. Pak Reza baru saja tiba di lantai eksekutif bersama perwakilan dari divisi legal. Beliau meminta waktu 5 menit sebelum rapat dimulai. Mendengar nama Reza, aura kelembutan di mata Vania lenyap seketika, digantikan oleh sorot mata tajam sang Ratu Es yang siap berperang. Ia melirik Dimas, yang kini matanya juga sudah berubah menjadi sedingin es, memancarkan insting predator yang waspada. Izinkan dia masuk, perintah Vania dingin. Baik, Bu. Hubungan intercom terputus. Vania merapikan kerah kemeja sutranya, lalu menatap Dimas yang berdiri di sudut ruangan. Permainan kecil mereka telah usai, dan kini saatnya mereka kembali memakai zirah besi masing-masing untuk menghadapi serigala yang berjalan mendekat. Bab 32, menyembunyikan jejak lipstik. Pintu mahoni terbuka lebar, dan sosok Reza melangkah masuk dengan gaya angkuh yang khas. Ia mengenakan setelan jas Navy yang sangat mahal, dengan senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. Di belakangnya, 2 orang dari divisi legal membuntuti seperti pengikut setia. Vania, sepupuku tersayang, sapa Reza, suaranya terdengar seperti madu beracun. Ia tidak menunggu dipersilakan duduk, melainkan langsung menuju kursi di depan meja kerja Vania. Dimas berdiri diam di sudut ruangan, tangan kanannya masih di dalam saku, sementara tatapan matanya tetap lurus ke depan, seolah-olah dia hanyalah pajangan kantor yang tidak bernyawa. Namun, telinga Dimas menangkap setiap tarikan napas dan nada suara Reza dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Ada keperluan apa, Reza? Vania bertanya datar, tangan kanannya melipat di atas meja, posisi yang sangat terukur untuk memastikan tidak ada bekas, jejak dari momen intim mereka sebelumnya yang tertinggal. Reza melirik sekilas ke arah Dimas, lalu kembali menatap Vania dengan tatapan yang menyelidik. Hanya ingin mengingatkan bahwa penandatanganan proyek logistik hari ini sangat krusial. Aku tidak ingin ada kesalahan kecil, atau gangguan-gangguan yang tidak perlu. Aku paham tanggung jawabku, Reza, jawab Vania dingin. Reza terkekeh, lalu bangkit dari kursinya. Saat ia hendak berbalik, langkahnya terhenti tepat di samping meja Vania. Matanya menyipit, tertuju pada sudut bibir Vania. Sepertinya kau sedang sangat bersemangat pagi ini, Vania, gumam Reza, suaranya merendah, penuh intimidasi. Atau mungkin, ada sesuatu yang berbeda. Reza mendekat, terlalu dekat untuk ukuran etika profesional. Ia menatap bibir Vania dengan sangat teliti. Di sana, sisa gairah dari ciuman penuh gairah beberapa saat lalu membuat bibir Vania tampak sedikit lebih merah dan penuh daripada biasanya, sebuah jejak halus yang tak disadari oleh pemiliknya. Jantung Vania berdegup kencang, namun ia tidak berkedip. Ia adalah sang Ratu Es, ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat gugup. Aku hanya sedang tidak ingin membuang waktu dengan pembicaraan tidak penting, Reza, potong Vania tajam. Tepat saat Reza hendak melangkah lebih dekat lagi untuk mengonfirmasi kecurigaannya, Dimas bergerak. Dengan langkah yang tenang namun mengintimidasi, ia berjalan maju hingga posisinya memotong jarak antara Reza dan Vania. Maaf mengganggu, Pak Reza, suara Dimas terdengar dingin dan datar, benar-benar suara seorang asisten yang tidak memiliki emosi. Agenda Ibu Vania sangat padat. Saya harus memastikan beliau memiliki cukup waktu untuk meninjau dokumen legal sebelum rapat dimulai.
Reza menatap Dimas dengan sorot mata meremehkan. Kau selalu tahu kapan harus menginterupsi, ya, Dimas. Cukup protektif untuk seorang asisten. Itu adalah tugas saya, jawab Dimas singkat, tubuhnya yang kokoh menghalangi pandangan Reza sepenuhnya dari Fania. Reza mendengus sinis, lalu memutar badannya ke arah pintu. Baiklah, pastikan saja kalian siap dalam 10 menit. Jangan sampai proyek ini gagal karena kecerobohan yang tidak perlu. Begitu pintu mahoni itu tertutup kembali, Fania mengembuskan napas panjang yang sedari tadi ia tahan. Ia segera meraih cermin kecil dari dalam tasnya. Sial, umpatnya dalam hati. Sudut bibirnya memang terlihat sedikit berantakan, bekas jejak yang nyaris terlihat jelas jika seseorang melihat dengan sangat teliti. Fania segera mengambil tisu dari kotaknya, menyeka bibirnya dengan gerakan yang halus namun cepat, lalu memolesnya kembali dengan lip gloss tipis. Ia menatap Dimas yang masih berdiri di sana dengan ekspresi sedatar dinding kantor. Itu tadi sangat berbahaya, bisik Fania, suaranya bergetar antara rasa takut dan adrenalin yang tersisa. Dia hampir melihatnya. Dimas berjalan mendekat, kini dengan ekspresi yang melembut saat memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu. Ia menunduk, menatap wajah Fania dengan tatapan yang sangat intens. Itulah risiko dari permainan ini, Fania, jawab Dimas pelan. Ia menyentuh dagu Fania dengan ibu jarinya, memastikan tidak ada lagi noda lipstik yang tertinggal di sana. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Karena bagi Reza, setiap celah sekecil apapun adalah senjata untuk menghancurkan kita. Fania mengangguk, menyadari bahwa setiap detik di gedung ini adalah medan pertempuran. Mereka tidak hanya sedang berurusan dengan angka-angka atau proyek besar, mereka sedang menari di atas tali yang sangat tipis di atas jurang kehancuran karir mereka sendiri. Terima kasih, Dimas, ucap Fania tulus. Dimas mengangguk sekali, lalu kembali ke posisinya semula, menatap pintu mahoni itu dengan sorot mata predator. Kita tidak akan membiarkannya menang, Fania. Tidak hari ini, dan tidak akan pernah. Bab 33, pesan teks di tengah rapat direksi. Ruang rapat utama lantai paling atas Menara Rosalin terasa pengap oleh ketegangan, meskipun pendingin ruangan sudah disetel ke suhu terendah. Di tengah meja oval mahoni yang megah, Fania Rosalin duduk di kursi kebesaran CEO dengan ekspresi yang membeku bagai pualam. Di hadapannya, 10 pasang mata anggota Dewan Komisaris dan Direksi menatap lurus ke arahnya, menanti keputusan akhir terkait amandemen anggaran proyek logistik laut. Di sebelah kanan Fania, Reza Rosalin menyandarkan punggungnya dengan angkuh. Pria itu sesekali mengetukkan pena mahalnya ke permukaan meja, menciptakan ketukan konstan yang mengintimidasi, seolah-olah ia sedang menghitung mundur detik-detik kejatuhan sepupunya. Sementara itu, tepat 2 langkah di belakang kursi Fania, Dimas Aditya berdiri tegak. Dengan setelan jas hitam yang memeluk tubuh tegapnya secara sempurna dan wajah sekaku patung militer, ia tidak mengalihkan pandangannya dari dokumen fisik yang ia pegang dengan tangan kiri. Tidak ada kerlingan mata, tidak ada bisikan. Sesuai syarat kedisiplinan yang mereka sepakati, di ruang ini, Dimas hanyalah sebuah bayangan tak bersuara. Ibu CEO, Baskoro, sang komisaris utama, akhirnya memecah keheningan dengan suara seraknya yang berat. Angka revisi dari divisi legal sudah final. Kami butuh kepastian Anda sekarang. Apakah Anda bersedia menandatangani klausul tambahan yang diajukan oleh Pak Reza mengenai pengalihan otoritas pengawasan vendor? Fania menarik napas perlahan melalui hidung. Ini adalah jebakan. Jika ia menandatanganinya, Reza akan memiliki kendali penuh atas pelabuhan di Batam, menjadikannya celah besar untuk sabotase berikutnya. Namun, jika ia menolaknya mentah-mentah tanpa alasan teknis yang kuat, Dewan Komisaris akan menuduhnya egois dan menghambat kemajuan korporasi. Reza tersenyum miring, mencondongkan tubuhnya ke depan. Fania, jangan biarkan sentimen pribadi menunda kerjasama triliunan rupiah ini. Waktu kita tidak banyak. Di tengah tekanan mental yang bertubi-tubi itu, ponsel kerja Fania yang tergeletak di atas meja, tepat di sebelah tangan kanannya, bergetar pelan. Bus. Layar ponsel menyala menampilkan notifikasi pesan masuk dari nomor internal yang sangat ia kenal. Fania mempertahankan wajah datarnya, namun matanya melirik ke bawah. Di bawah pengawasan ketat seluruh jajaran direksi, ia menggeser layar dengan ibu jarinya secara anggun.
Sebuah pesan teks singkat muncul di layar kedap intip miliknya. Dimas, jangan tanda tangan. Periksa lampiran halaman 14.c. Ada tumpang tindih pasal subkontraktor yang sengaja disembunyikan. Biarkan saya yang bicara setelah ini. Adrenalin Fania seketika berpacu kencang. Jantungnya berdegup bertalu-talu di balik blazernya. Mengetahui bahwa pria di belakangnya sedang mengawasi jalannya pertempuran dengan kalkulasi secerdas itu memberikan aliran kekuatan baru ke dalam nadinya. Fania perlahan membalik halaman dokumen tebal di depannya menuju halaman 14. Matanya yang tajam langsung menangkap poin C. Benar saja, di sana tertulis bahwa vendor pengawas berhak menunjuk pihak ketiga tanpa persetujuan CEO, sebuah pasal karet yang sengaja diselipkan Reza untuk memasukkan kembali jaringan mafianya. Fania meletakkan kembali pena emasnya ke atas meja, menciptakan bunyi ketukan tunggal yang tegas. Saya tidak akan menandatanganinya, ucap Fania dingin, suaranya menggema penuh otoritas di dalam ruang rapat yang sunyi. Reza langsung menegakkan tubuhnya, matanya berkilat marah. Fania, atas dasar apa kau menolak? Dewan Komisaris sudah menyetujui efisiensi ini. Atas dasar hukum dan keselamatan aset perusahaan, Pak Reza, sebuah suara bariton yang dalam dan tenang tiba-tiba memotong dari belakang kursi Fania. Dimas mengambil satu langkah maju. Dengan gerakan yang sangat terukur dan profesional, ia meletakkan sebuah map baru di tengah meja rapat, tepat di hadapan Baskoro. Wajah Dimas tetap kaku tanpa emosi, murni menunjukkan dedikasi seorang asisten eksekutif papan atas. Mohon maaf atas kelancangan saya, Pak Baskoro dan seluruh anggota Dewan, ucap Dimas dengan nada suara yang sangat stabil dan dingin. Sesuai dengan instruksi Ibu Fania sebelum rapat dimulai untuk memeriksa ulang draft akhir secara berlapis, kami menemukan tumpang tindih pasal pada halaman 14.c. Pasal tersebut melanggar regulasi internal Rosalind Group bab 4 tentang pencegahan monopoli vendor. Jika pasal ini lolos, perusahaan terancam sanksi kepatuhan dari otoritas bursa. Mendengar penjelasan Dimas yang begitu presisi dan mematikan, wajah Reza seketika berubah pucat padam, lalu memerah menahan malu dan amarah. Baskoro segera memakai kacamata bacanya, memeriksa dokumen yang ditunjukkan Dimas, dan langsung menggebrak meja dengan pelan. Reza, bagaimana bisa kecerobohan fatal seperti ini ada di dalam draft yang kau ajukan? Itu, tim legal kami mungkin kurang teliti, Pak, jawab Reza terbata-bata, tatapan matanya menghujam Dimas dengan rasa dendam yang amat sangat. Rapat ditunda hingga tim legal memperbaiki draft ini sesuai arahan asisten saya. Fania berdiri dari kursinya, menutup dokumen dengan hentakan pelan yang elegan. Topeng Ratu Es miliknya terpasang sempurna, memancarkan kepuasan kemenangan yang mutlak. Selamat siang. Fania melangkah keluar dari ruang rapat dengan dagu terangkat, diikuti oleh Dimas yang kembali berjalan tepat satu langkah di belakangnya. Begitu mereka memasuki koridor sepi menuju lift privat, di luar jangkauan pandangan para direksi, Fania sedikit melambatkan langkahnya hingga mereka berjalan berdampingan selama beberapa detik. Sambil menatap lurus ke depan dengan wajah dingin yang menipu sekeliling, Fania mengetik sesuatu di ponselnya menggunakan satu tangan dan mengirimkannya kembali ke Dimas. Bas! Dimas melirik layar tabletnya yang terhubung dengan ponselnya. Sebuah pesan teks balasan dari sang CEO mendarat di sana. Fania, kerja bagus, asisten. Kau menyelamatkanku lagi hari ini. Gerahmu di meja rapat tadi membuatku hampir kehilangan kendali untuk tidak memelukmu di depan mereka. Sudut bibir Dimas berkedut samar, menyembunyikan senyuman arogan dan puas yang tertahan di balik wajah kakunya. Adrenalin dari permainan rahasia di tengah sarang serigala ini terasa semakin memabukkan. Bab 34, Kencan Pertama yang Menegangkan. Sesuai dengan kesepakatan rahasia yang terjalin di balik dinding kaca Menara Rosalind, malam itu menjadi momentum yang paling dinantikan sekaligus mendebarkan bagi Fania dan Dimas. Setelah berminggu-minggu terjebak dalam ketegangan korporat dan spionase yang melelahkan, mereka akhirnya memutuskan untuk merealisasikan kencan pertama mereka. Namun, bagi seorang CEO Rosalind Group dan asisten eksekutifnya, kata kencan tidak pernah berarti sederhana. Tidak ada restoran mewah di pusat kota Jakarta, tidak ada bioskop komersial, dan tidak ada jalan-jalan santai di pusat perbelanjaan. Tempat-tempat itu terlalu terbuka dan dipenuhi oleh pasang mata yang siap mengenali sang Ratu Es kapan saja.
Dimas mengambil alih seluruh kendali rencana malam itu dengan kalkulasi yang sangat matang. Alih-alih menggunakan SUV anti peluru milik perusahaan yang biasa mereka kendarai, Dimas menjemput Vania di basemen apartemen menggunakan mobil sedan hitam biasa yang tidak mencolok dengan kaca film super gelap. Vania pun menanggalkan setelan pantsuit mahalnya, menggantinya dengan gaun kasual berwarna hitam polos di bawah lutut dan kemeja flanel longgar untuk menyamarkan siluet tubuhnya, lengkap dengan topi bisbol yang diturunkan rendah. Tujuan mereka adalah sebuah restoran tersembunyi dengan konsep private dining di kawasan Sudut Tua Jakarta, sebuah tempat yang dikelola oleh salah satu jaringan informan lama Dimas, di mana privasi dijamin dengan taruhan nyawa. "Kau tegang, Vania?" Suara bariton Dimas memecah keheningan di dalam kabin mobil yang membelah jalanan ibu kota yang mulai basah oleh gerimis tipis. Vania menoleh, menatap profil samping wajah Dimas yang tampak lebih santai tanpa dasi kantor, hanya mengenakan kaos hitam polos yang melekat ketat pada dada bidangnya. "Bagaimana aku tidak tegang, Dimas? Ini pertama kalinya aku keluar malam tanpa pengawalan resmi, tanpa jadwal tertulis, dan bersamamu dengan status yang berbeda." Dimas tersenyum tipis, tangan kirinya yang berada di kemudi bergerak turun, meraih jemari Vania yang bertautan di atas pangkuannya dan meremasnya lembut. "Kau aman bersamaku. Anggap saja ini misi penyusupan yang paling menyenangkan yang pernah kita lakukan." Sensasi cengkeraman tangan Dimas yang hangat seketika menyalurkan aliran adrenalin yang manis ke dada Vania. Kencan ini terasa begitu menegangkan justru karena status terlarang yang mereka bawa. Setiap lampu merah yang mereka lalui, setiap motor yang menyalip di samping kaca mobil, membuat jantung Vania berdegup kencang karena ketakutan akan kemungkinan ada mata-mata Reza yang membuntuti. Begitu sampai di lokasi, sebuah bangunan tua berarsitektur kolonial yang tampak sepi dari luar, mereka langsung diarahkan oleh pelayan khusus menuju ruang belakang yang sangat privat. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin aromaterapi dan lampu dinding berwarna kuning hangat, menyajikan atmosfer romantis yang sangat intim. Dunia luar yang kejam dan penuh konspirasi seolah menguap begitu pintu ruangan itu ditutup rapat. Dimas melangkah ke belakang Vania, dengan lembut membantu wanita itu melepaskan topi bisbol dan kemeja flanel longgarnya. Begitu rambut coklat Vania jatuh terurai membingkai bahu indahnya, Dimas tidak menahan diri lagi. Ia mencondongkan tubuhnya, memberikan kecupan hangat di pundak polos Vania, membuat wanita itu meremang pelan. "Selamat datang di kencan pertama kita, My Queen," bisik Dimas serak tepat di telinga Vania. Vania berbalik, melingkarkan kedua lengannya di pinggang Dimas, mendongak menatap sepasang mata hitam kelam yang selalu memabukkannya itu. Tidak ada pelayan hotel gadungan, tidak ada dokumen anggaran, dan tidak ada Reza di sini. "Hanya ada aku dan kau," balas Dimas tegas. Malam itu mengalir dengan obrolan-obrolan yang jauh dari urusan Rosalind Group. Vania tertawa lepas, sebuah tawa renyah yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun di dunia korporat, saat mendengarkan cerita Dimas tentang masa-masa latihannya yang keras di masa lalu. Di bawah pendar cahaya lilin, sang Ratu Es telah sepenuhnya mencair, menjelma menjadi seorang wanita yang jatuh cinta seutuhnya pada pria yang berada di hadapannya. Namun, di tengah-tengah momen manis saat mereka sedang menikmati hidangan penutup, insting predator Dimas tiba-tiba terusik. Dimas mendadak menghentikan gerakan sendoknya. Matanya menyipit tajam, menatap ke arah jendela kecil berteralis besi yang menghadap ke arah gang samping restoran yang gelap. Telinganya yang tajam menangkap suara gesekan langkah kaki yang terlalu berhati-hati di atas kerikil luar, disusul oleh pantulan cahaya kilat flash ponsel yang sangat samar dari balik celah tirai bambu jendela. Atmosfer romantis di dalam ruangan seketika membeku dalam sepersekian detik. "Dimas, ada apa?" Vania menyadari perubahan drastis pada raut wajah kekasihnya. Jantungnya langsung mencos, rasa panik mulai merayap naik ke tenggorokannya. Dimas tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan gerakan secepat kilat yang sangat terukur, ia bangkit dari kursinya, meniup lilin di atas meja hingga ruangan menjadi gelap gulita, lalu menarik tubuh Vania ke dalam dekapan dadanya yang kokoh, menyembunyikan wanita itu di sudut ruangan yang paling tidak terlihat dari arah jendela. "Ada orang di luar," bisik Dimas sangat rendah di dekat pelipis Vania, tangan kirinya membekap lembut mulut Vania agar suara napas mereka tidak terdengar keluar. "Jangan bergerak." Adrenalin Vania meledak hebat. Di dalam kegelapan total itu,
ia bisa merasakan dada bidang Dimas naik turun dengan ritme cepat yang waspada, sementara tangan kanan Dimas yang terbalut perban tipis perlahan bergerak ke belakang pinggangnya, bersiap meraih sesuatu di balik kausnya jika situasi memburuk. Kencan pertama mereka yang manis dalam sekejap berubah menjadi arena hidup dan mati yang sangat menegangkan. Bab 35, hampir tertangkap kamera CCTV. Kegelapan total di dalam ruang private dining itu terasa mencekik. Hening yang tercipta begitu pekat hingga Vania bisa mendengar dengan jelas detak jantungnya sendiri yang berpacu gila-gilaan karena hantaman adrenalin. Punggungnya menempel rapat pada dada bidang Dimas, merasakan ketegangan yang menjalar di setiap otot tubuh pria itu. Tangan kiri Dimas masih membekap lembut bibir Vania, menyalurkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya rasa takut yang merayap di tengkuk sang CEO. Di luar jendela berteralis, suara langkah kaki di atas kerikil terdengar menjauh dengan terburu-buru, disusul suara deru mesin motor yang digas kencang meninggalkan area gang samping restoran. Dimas tidak langsung bergerak. Ia mempertahankan posisi mereka selama hampir 2 menit, memastikan secara mutlak bahwa ancaman di luar benar-benar telah menjauh. Setelah situasi dirasa aman, Dimas perlahan menurunkan tangannya dari bibir Vania. Ia melangkah mendekati meja, memantik kembali korek api, dan menyalakan lilin aromaterapi. Pendar cahaya kuning hangat kembali menerangi ruangan, menyingkap wajah Vania yang pucat pasi dengan mata coklat yang melebar cemas. "Dimas, siapa mereka?" bisik Vania, suaranya bergetar tipis. "Apakah orang-orang Reza berhasil membuntuti kita?" Dimas menggelengkan kepalanya pelan, rahangnya masih mengeras penuh kalkulasi. "Kaca film mobil yang saya gunakan terlalu pekat dan saya sudah mengambil rute memutar 3 kali untuk memastikan tidak ada buntutan. Kemungkinan besar itu bukan mata-mata profesional, melainkan paparazi atau informan lokal yang biasa mencari umpan di sekitar area private dining ini." Dimas berjalan ke arah jendela, menyibak sedikit tirai bambu untuk memeriksa situasi luar sebelum kembali menatap Vania. Siapapun mereka, mengambil foto di tempat remang seperti ini dari balik celah tirai tidak akan menghasilkan gambar yang jernih. Tapi kita tidak bisa mengambil risiko lebih lama lagi di sini. Kita harus pergi. Sekarang. Vania mengangguk cepat. Rasa manis dari kencan pertama mereka seketika menguap, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa dunia luar tidak akan pernah membiarkan mereka tenang. Dengan cekatan, Dimas membantu Vania mengenakan kembali kemeja flanel longgar dan menurunkan topi bisbolnya rendah-rendah untuk menyembunyikan wajahnya. Mereka keluar melalui pintu belakang restoran, memotong jalur langsung menuju area parkir basemen yang minim penerangan. Dimas berjalan setengah langkah di depan Vania, tangan kirinya menggandeng jemari Vania dengan erat, sementara matanya bergerak liar memindai setiap sudut gelap. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Tepat saat mereka hendak melangkah keluar dari lorong koridor belakang menuju area mobil terparkir, Dimas mendadak menarik tubuh Vania ke balik pilar beton besar. Napas Vania tercekat saat tubuhnya menabrak dada Dimas untuk kesekian kalinya malam itu. "Ada apa lagi, Dimas?" tanya Vania dengan volume suara yang sangat rendah. Dimas tidak menjawab, melainkan menunjuk dengan dagunya ke arah langit-langit basemen, tepat beberapa meter di depan posisi mobil mereka. Di sana, sebuah kamera CCTV model kubah dom terbaru terpasang kokoh. Lampu indikator kecil berwarna merah di kamera itu berkedip-kedip aktif, memutar perlahan ke arah kiri dan kanan secara berkala. Jantung Vania mencos seketika. "Bukannya kau bilang basemen tempat ini aman dari jangkauan publik?" "Tempat ini memang aman, tapi kamera itu baru," desis Dimas, matanya menyipit tajam meneliti kabel instalasi yang tampak masih bersih di dinding atas. "Itu kamera pengawas pintar dengan resolusi tinggi. Dan posisinya tepat menyorot ke arah pintu keluar lorong ini. Jika kita melangkah maju sekarang dengan bergandengan tangan, rekaman itu akan menangkap siluet dan postur tubuh kita dengan sangat jelas." Vania menelan ludah. Jika rekaman CCTV basemen itu jatuh ke tangan yang salah, atau sengaja dibeli oleh informan Reza, maka penyamaran mereka malam ini akan terbongkar total. Gaun hitam di bawah lutut yang ia kenakan dan postur tegap Dimas yang sangat khas terlalu mudah dikenali bagi orang yang sengaja mencari kesalahan mereka. Mereka hampir saja tertangkap kamera CCTV karena kecerobohan kecil. "Lalu bagaimana kita bisa ke mobil?" tanya Vania mulai panik. Adrenalin di dalam dadanya semakin meledak hebat akibat ketegangan yang bertubi-tubi.
Dimas menatap pergelangan tangan kirinya, menghitung ritme perputaran otomatis lensa kamera tersebut. Seringai dingin dan percaya diri perlahan kembali muncul di wajah maskulin sang pengawal pribadi. Kamera itu memiliki blind spot titik buta, selama 4 detik setiap kali lensanya berputar penuh ke arah dinding sebelah kanan, bisik Dimas, mengunci pandangan matanya pada Fania. Saat saya beri aba-aba, Anda harus berjalan cepat tanpa menengok ke atas, langsung masuk ke pintu penumpang belakang. Jangan berlari, bersikaplah sewajar mungkin. Paham? Fania menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai rasa takutnya. Ia mengangguk mantap. Paham. Dimas melepaskan gandengan tangan mereka, mengembalikan posisi mereka ke dalam mode profesionalisme yang kaku dalam sekejap. Matanya terus menghitung mundur pergerakan kamera di atas sana. 3, 2, 1. Sekarang, Fania. Fania melangkah keluar dari balik pilar beton dengan langkah kaki yang terukur namun cepat. Topi bisbolnya berhasil menghalangi sorotan lampu basemen langsung ke wajahnya. Di belakangnya, Dimas berjalan dengan langkah lebar, tubuh tingginya sengaja diposisikan sedemikian rupa untuk menghalangi sudut pandang kamera dari arah atas, bertindak sebagai perisai hidup bagi sang CEO. 4 detik terasa seperti keabadian yang menyiksa. Klik. Pintu mobil terbuka dan Fania langsung menyusup masuk ke dalam kabin belakang yang gelap, disusul oleh Dimas yang bergerak secepat kilat masuk ke kursi kemudi dan langsung menyalakan mesin tanpa menyalakan lampu utama terlebih dahulu. Mobil sedan hitam itu bergerak mundur perlahan, keluar dari basemen tersembunyi tersebut tepat di saat kamera CCTV di atas mereka kembali berputar ke arah lorong. Begitu mobil berhasil keluar ke jalan raya dan bergabung dengan kemacetan malam Jakarta yang diguyur gerimis, Fania menyandarkan punggungnya ke jok kulit dengan lemas. Ia melepaskan topi bisbolnya, membiarkan rambut coklatnya terurai berantakan. Napasnya masih memburu hebat, namun ada rasa lega luar biasa yang membuncah di dadanya. Dari kaca spion tengah, ia bisa melihat sepasang mata hitam Dimas yang sedang menatapnya dengan kilatan kepuasan. Kencan pertama mereka mungkin hampir berakhir dengan bencana di bawah sorotan kamera pengawas, namun adrenalin dan ketegangan rahasia ini justru membuat ikatan di antara mereka terasa semakin kuat dan tak kasat mata.